Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Niswatin dari Akuntansi C, Fakultas Ekonomi UIN Malang akan mempresentasikan materi tentang elastisitas permintaan. Sebelumnya, apa sih pengertian dari elastisitas itu sendiri? Elastisitas yaitu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Sedangkan elastisitas permintaan yaitu pengaruh perubahan harga barang terhadap besar kecil jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Selanjutnya ada penentu elastisitas permintaan. Yang pertama ada tersedianya barang substitusi yang terdekat. Barang-barang dengan substitusi terdekat cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis karena mempermudah para konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan yang lain. Yang kedua ada kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Sebaliknya, kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Yang ketiga ada pasar. Elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan pasar yang terdefinisi luas. Dan yang terakhir yaitu rentang waktu. Barang-barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang. And next yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, barang substitusi. Ketersediaan dan kemampuan barang substitusi. Yang kedua, intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan setiap barang berbeda-beda, sehingga kategori elastisitas juga berbeda. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang, maka permintaan akan inelastis. Dan yang terakhir, tradisi. Barang yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan untuk dipergunakan, maka barang tersebut harganya akan naik. Selanjutnya ada rumus elastisitas permintaan. Rumus elastisitas permintaan dapat dirumuskan yaitu delta Q per delta P kali P per Q, di mana delta Q yaitu perubahan jumlah permintaan dan delta P yaitu perubahan harga barang. Sedangkan P sendiri yaitu harga awal dan Q yaitu jumlah permintaan awal. Atau juga bisa menggunakan persen delta Q per delta per persen delta P. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis. Nah, di permintaan elastis menunjukkan koefisien elastisitas permintaan lebih dari 1. Artinya, persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, sebagai contoh yaitu harga 1 kilo telur di pasar turun dari 30.000 menjadi 20.000. Penurunan harga telur menyebabkan jumlah telur yang diminta bertambah dari 20 kilo menjadi 40 kilo. Nah, perhitungannya dengan menggunakan rumus yang sama yaitu delta Q per delta P dikali P per Q, kemudian dihitung yang hasilnya yaitu 3, yang artinya lebih dari 1. Yang artinya permintaan tersebut yaitu permintaan elastis. Nah, kurvanya bisa dilihat di samping dan kurvanya menunjukkan kurva yang landai. Kemudian next yaitu ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis menunjukkan koefisien elastisitas permintaan kurang dari 1. Artinya, persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Contoh soalnya yaitu
Harga sepeda motor merek A di sebuah dealer naik dari 13 juta menjadi 15 juta per unit. Kenaikan harga ini menyebabkan jumlah sepeda motor yang diminta turun dari 800 unit menjadi 700 unit. Nah, perhitungannya seperti di bawahnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, kemudian dimasukkan, dan hasil akhirnya menunjukkan 0,81/25. Nah, dalam hal elastisitas permintaan, min diabaikan atau absolut atau dihilangkan. Jadi menjadikan hanya 0,8125, yang artinya elastisitas permintaan yaitu kurang dari 1 atau inelastis. Nah, kurvanya lebih curam. Selanjutnya ada permintaan elastis uniter atau satuan. Permintaan elastis uniter menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga barang, atau elastisitas permintaannya sama dengan 1. Nah, seperti contoh yaitu harga jeruk di pasar naik dari 7.000 menjadi 9.000 per kilo. Kenaikan harga ini menyebabkan jumlah jeruk yang diminta turun dari 350 kilo menjadi 250 kilo. Nah, perhitungannya dengan menggunakan rumus yang sama, kita masukkan semuanya dan menunjukkan hasilnya yaitu 1, yang artinya elastisitas permintaan sama dengan 1, yaitu elastisitas uniter, dan kurvanya tidak landai dan tidak curam. Dan selanjutnya ada permintaan elastis sempurna. Nah, permintaan elastis sempurna tercapai jika koefisien elastis tidak terhingga. Perubahan tingkat harga barang mengakibatkan barang yang diminta tidak terhingga. Seperti contohnya delta Q atau sama dengan tidak terhingga, sementara delta P sama dengan 0. Elastisitas permintaannya sama dengan menggunakan rumus yang sama, kita masukkan dan hasilnya yaitu tidak terhingga, artinya ED elastis sempurna karena hasilnya tidak terhingga dan kurvanya horizontal. Dan yang terakhir yaitu ada permintaan inelastis sempurna. Nah, permintaan elastis sempurna dapat tercapai jika perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta, atau elastisitas permintaannya sama dengan 0. Masyarakat masih mengonsumsi barang tersebut pada tingkat harga berapapun. Kurva permintaan inelastis sempurna berbentuk garis lurus vertikal. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Delta Q sama dengan 0, sementara delta P tidak terhingga. Yang hasil akhirnya yaitu 0. Artinya elastisitas permintaan yaitu inelastis sempurna karena hasilnya 0. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.